Mengungkap fakta, membongkar realita. Inilah gambar Indonesia yang kita kenal. Surga pariwisata, Zamrud Khatulistiwa. Tapi bagaimana jika saya katakan pulau-pulau paling berharga di negeri ini bukanlah yang ada di brosur pariwisata? Pulau-pulau seperti ini, titik-titik kecil di peta yang terlupakan. Tapi di balik ketenangannya, disinilah sebuah pertarungan raksasa sedang berlangsung. Sebuah perebutan senyap antara kekuatan asing dan para elit dalam negeri untuk menguasai harta karun yang akan menentukan masa depan teknologi, perdagangan, dan kedaulatan kita. Di level global, ada Cina dengan ambisi jalur sutra maritimnya. Ada Amerika Serikat dengan kepentingan strategis militernya. Di level domestik, ada para konglomerat yang mengincar izin pertambangan, dan elit politik yang memuluskan jalan bagi investasi asing. Hadiahnya bukan sekedar uang, tapi 3 hal yang jauh lebih fundamental. Lupakan emas dan minyak. Perang ekonomi abad ke-21 adalah perang untuk mineral kritis, bahan baku untuk semua yang berbau teknologi. Dan beberapa pulau terkecil kita ternyata adalah gudangnya. Contohnya adalah pasir silika atau kuarsa. Ini bukan pasir biasa, ini bahan utama pembuat microchip. Tanpa ini, tidak ada smartphone, tidak ada laptop, tidak ada AI. Pulau-pulau seperti di sekitar Rempang atau Bangka menjadi target utama eksploitasi pasir silika. Investasi asing miliaran dolar masuk difasilitasi oleh elit lokal, menjanjikan eco-city dan lapangan pekerjaan. Tapi seringkali mengorbankan lahan hidup masyarakat adat dan merusak lingkungan secara masif. Belum lagi logam tanah jarang, elemen ajaib di balik magnet super kilat untuk mobil listrik dan turbin angin. Indonesia punya cadangannya, tersembunyi di pulau-pulau yang jarang terjamah. Siapa yang menguasai mineral ini, dialah yang akan mengendalikan rantai pasok teknologi dunia. Pertanyaannya, siapa yang akan mengendalikan mineral di tanah kita? Harta karun kedua tidak bisa ditambang, tapi nilainya mungkin lebih besar, yaitu lokasi. Indonesia adalah penjaga gerbang tol maritim dunia. 40% perdagangan dunia lewat di sini. Menguasai sebuah pulau kecil di dekat selat ini seperti memiliki pos keamanan di jalan tol paling ramai di planet ini. Anda bisa membangun pelabuhan, fasilitas logistik, atau bahkan pangkalan militer dan stasiun pengawasan. Lihatlah Natuna. Pulau ini mungkin tidak kaya sumber daya tambang, tapi lokasinya adalah jantung geopolitik Asia Tenggara. Ia berhadapan langsung dengan klaim China di Laut China Selatan. Mengamankan Natuna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya bukan hanya soal menjaga ikan, tapi soal menjaga wibawa dan kedaulatan di hadapan raksasa dunia. Pulau-pulau ini adalah bidak catur paling vital milik Indonesia. Apakah kita akan melepasnya begitu saja? Harta karun terakhir adalah yang paling abstrak, tapi dampaknya paling luas, yaitu kedaulatan. Menurut hukum laut internasional atau UNCLOS, sebuah pulau sekecil apapun berhak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Lihat, satu pulau karang kecil itu bisa memberikan kita hak atas wilayah laut yang kaya akan sumber daya seluas sebuah provinsi. Inilah mengapa menjaga setiap jengkal pulau terluar kita itu menjadi sangat krusial. Kehilangan satu pulau bukan hanya berarti kehilangan daratan, tapi kehilangan hak atas kekayaan laut yang tak ternilai. Ini juga menjadi alasan kapal-kapal ikan asing sering mencuri di perairan kita. Mereka menguji sejauh mana kita bisa menjaga pulau-pulau terluar kita dan menjadi pagar-pagar yang tak terlihat ini. Mineral untuk teknologi, lokasi untuk kekuasaan, dan
pulau untuk kedaulatan. 3 harta karun inilah yang menjadi magnet bagi kekuatan asing dan para elit. Di satu sisi, investasi mereka menjanjikan pembangunan dan kemajuan. Ini adalah pedang bermata dua. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kemajuannya untuk siapa? Apakah pembangunan itu akan mesejahterakan masyarakat lokal, atau hanya akan mengeruk kekayaan alam kita untuk kepentingan segelintir pihak, meninggalkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial? Ini bukan lagi hanya soal TNI atau Bakamla, ini adalah pertaruhan kita semua. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa? Yang pertama adalah sadar dan kritis. Cari tahu lebih banyak tentang isu-isu di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jangan biarkan nasib mereka luput dari perhatian media nasional. Yang kedua adalah dukung pariwisata lokal. Saat berlibur, kunjungilah destinasi-destinasi di luar arus utama. Kehadiran kita secara ekonomi otomatis bisa membantu masyarakat lokal menjaga tanah mereka. Yang ketiga adalah tuntut transparansi. Desak wakil rakyat Anda untuk membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat. At least harta karun terbesar Indonesia bukanlah yang terpendam di dalam tanah, melainkan yang tersebar di atas lautan. Menjaganya adalah cara kita menjaga masa depan. Demikian editorial Politik Realita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini apabila bermanfaat. Dan nantikan editorial Politik Realita berikutnya. Sampai jumpa.